Om Swastiastu. Ya, berikutnya masih dengan referensi buku yang sama, kita akan membahas tentang sanksi adat yang kedua. Ya, dari referensi ini kita akan melihat sanksi adat yang kedua itu yang disebut dengan dande pacamil. Ya, dande pacamil itu kalau kita bayangkan ya, sebelumnya kita bahas dulu mengenai dande dan dosa. Ada dande dan ada dosa. Ya, kalau dande itu dande dan dosa sih biasanya berupa seperti sampaikan tadi, mirip ya seperti uang atau kegiatan tertentu. Nah, dande dan dosa itu dibedakan dari model pelanggarannya. Kalau dande itu adalah pelanggaran akibat sanksi yang dikenakan akibat pelanggaran norma, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dosa itu lebih kepada kealpaan atau ketidakhadiran pada saat melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu dikenakan terusan. Baik dande maupun dosa ini sama-sama biasanya berupa uang, harta dana, sangaskara dana yang kita sudah sampaikan tadi, dan juga kadang jiwa danda. Nah, dande pacamil sendiri itu adalah suatu dande yang diberikan kepada seseorang apabila seseorang ini itu melanggar aturan terkait dengan kesalahan akibat salah berbicara atau salah berpendapat atau bahkan salah berbusana. Contoh misalnya dalam setiap kegiatan adat Bali itu harus menggunakan pakaian adat dan juga berbahasa Bali halus, dan juga menggunakan tutur bahasa yang sopan. Nah, apabila seseorang itu tidak mengikuti aturan tersebut, misalnya dia berbicara yang kasar, berbicara yang tidak baik, nah ini dia bisa dikenakan dande pacamil. Atau misalnya salah kostum gitu, misalnya kalau tetap dia melanjutkan, dia bisa dikenakan dande pacamil. Nah, dande pacamil ini ya biasanya dapat berupa uang dan upacara tertentu. Misalnya contohnya orang mau misuh, berbahasa-bahasa yang menyebabkan perasaan tidak enak. Nah, ini yang akan biasanya diberikan dande pacamil berupa upacara. Nah, sanksi adat yang lain juga ini sanksi yang disebut dengan ketaban. Nah, sanksi ketaban ini dari penjelasannya dan juga ya unik juga, karena dia ketaban ini menyerang hewan dan juga tumbuhan. Dia jadi sanksinya dikenakan kepada hewan dan tumbuhan. Nih contoh nih. Saya memiliki pekarangan rumah gitu. Terus tiba-tiba saya sudah siapkan apa yang istilahnya itu disebut dengan sawen. Sawen itu tanda larangan. Pokoknya enggak boleh mengganggu. Saya baru mau nanam kacang ini. Tiba-tiba ayam tetangga saya masuk itu loh. Ayam masuk ke sana, dan kalau dia sengaja masuk, mau sengaja tidak sengaja, pokoknya ya itu akan dikenakan hukuman ketaban. Saya sandra ininya ayamnya dengan penggantian tertentu, misalnya kesepakatan kalau ada kerusakan diganti sama pemiliknya, atau di beberapa tempat mungkin saja kesepakatan langsung diambil ayamnya. Nah, seperti itu. Sama, bukan hanya ayam, makhluk-makhluk lain juga begitu. Nah, inilah sanksi adat di Bali juga dapat kena ke hewannya. Jadi hewannya itu disandra ya, meskipun pemiliknya lah yang harus bertanggung jawab. Tumbuh-tumbuhan pun bisa ketaban. Contohnya saya pohon mangga. Nah, saya hidup bersebelahan dengan tetangga. Mangga saya tumbuhnya tinggi sampai melewati pagar pembatas. Nah, itu pemilik tetangga saya yang tidak terima bisa memotong sendiri tanpa minta izin kepada pemilik. Nah, jelas itu ada kesepakatan. Nah, kalau buahnya jatuh ke sana ya langsung ketaban sama pemiliknya. Nah, bisa diambil atau bisa ada penggantian ganti rugi tertentu. Nah, inilah tadi dande pacamil yang agak, tapi kalau sekarang kita lihat kan tidak, agak banyak juga udah ditinggalkan karena saling mengerti antar tetangga. Tapi jelas aturan-aturan ini juga sepenting dibuat, karena seringkali pelanggaran-pelanggaran semacam ini sering akan kedepannya menimbulkan konflik-konflik yang lebih besar kalau tidak ada
aturan yang baku terkait dengan misalnya hewannya lewat ke pekarangan orang, tumbuhannya nyebrang keluar. Nah ini tentu harus diselesaikan. Bisa juga diselesaikan dengan adat, sehingga setelah ada sauh, sehingga setiap orang tahu kalau hewan tumbuhannya lewat ya dipotong, kalau ayamnya lompat ya diambil pemiliknya, atau dikembalikan, atau dengan uang pengganti. Nah ini yang tetap harus sebenarnya diadakan, meskipun di Bali selama ini apa yang saya lihat juga, yang saya alami, tidak ada aturan seperti itu, karena biasanya kekeluargaan antar tetangga saja langsung diselesaikan. Nah tetapi mungkin saja ada beberapa desa yang masih menggunakan sistem hukum ketaban ini. Saya juga sebenarnya ingin tahu sebenarnya apakah ketaban ini bisa kena ke manusia atau hanya tumbuhan dan hewan saja. Ya mungkin itu video yang kali ini. Yang pertama itu Danda Pecamil, kedua hukum adat yang bisa mengenai hewan dan tumbuhan. Nah seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi. Om.